warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua tetap menjaga kesehatan dengan melakukan cuci tangan setiap saat dan jangan lupa untuk memakai masker agar terhindar dari virus corona. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai bab 2, iklan sarana komunikasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian iklan, unsur-unsur pembangun iklan, menyimpulkan maksud, informasi dan pesan, pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam iklan. Tujuan pembelajaran pada bab kedua yaitu kalian atau siswa mampu menjelaskan pengertian iklan, baik itu yang dibaca maupun yang didengar, mampu menganalisis unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, mampu menyimpulkan informasi, ajakan dalam iklan, dan yang terakhir mampu menyajikan gagasan, pesan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster secara lisan dan tulis. Nah, pernahkah kalian melihat sebuah iklan? Di mana? Iklan apa saja yang pernah kalian lihat? Menjelaskan tentang apa iklan tersebut? Iklan bisa kita lihat hampir setiap saat dan di mana saja kita bisa melihatnya. Baik itu iklan yang ada di televisi, iklan yang ada di koran, iklan yang ada di radio, ataupun iklan-iklan yang ada di internet. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iklan itu? Iklan diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Jadi, dapat diketahui fungsi iklan yaitu untuk mengomunikasikan pesan yang bersifat komersial, perdagangan, atau sosial, serta pribadi. Lalu, apa bedanya antara iklan, slogan, dan poster? Berikut unsur-unsur perbedaannya. Bisa kalian lihat bahwa iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Sedangkan slogan lebih mengutamakan unsur kata, apalagi poster lebih mengutamakan unsur gambar dan kata-kata yang biasanya dipajang di tempat umum. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan bisa kita lihat yang pertama yaitu ada sumber. Sumber yaitu pemasang iklan atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua yaitu ada pesan. Pesan di sini yaitu informasi yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut. Yang ketiga yaitu ada media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengiklankan. Apakah itu menggunakan media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada penerima. Penerima yaitu sasaran dari iklan tersebut untuk siapa, seperti itu. Yang kelima yaitu ada efek. Efek di sini yaitu perubahan yang terjadi pada si penerima setelah menerima atau membaca iklan tersebut. Yang terakhir yaitu ada umpan balik. Nah, umpan balik yaitu tanggapan atau respon si penerima, apakah dia menerima atau apakah dia terbujuk ataupun dia menolak iklan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpulkan informasi gagasan dalam iklan? Kita lihat saja unsur-unsur pembentuk iklan yang sudah tadi dijelaskan. Kita tinggal analisis pada gambar tersebut. Nah,
gambar tersebut merupakan atau termasuk ke dalam sebuah iklan. Nah, media penyampaiannya itu sebuah iklan. Nah, sumber pada gambar tersebut dari mana? Itu berasal dari UNICEF. Bisa kita lihat di bagian atasnya ada kata UNICEF. Nah, selanjutnya pesan dan penerimanya itu untuk siapa? Nah, pesannya yaitu untuk memberitahu pada semua orang, khususnya anak-anak remaja, bahwa bermain di luar itu lebih asyik, lebih menyenangkan dibanding dengan bermain di rumah yang hanya menonton TV ataupun bermain gadget seharian. Nah, lalu respon yang diharapkannya apa? Efek atau umpan balik dari si penerima. Nah, diharapkan dengan iklan tersebut, para remaja atau para anak-anak untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena untuk bermain. Jadi, ayo kita main di lingkungan sekitar. Jangan terlalu bermain gadget ataupun menonton TV. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada struktur teks iklan. Yang pertama ada pengenalan produk. Nah, pengenalan produk ini biasanya judul dari iklan tersebut. Jadi dikenalkan produknya, judul iklannya tentang apa. Yang kedua yaitu ada pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif yaitu bujukan agar pembaca tertarik terhadap iklan yang kita sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama ada persuasif atau bujukan. Yang kedua imperatif, yaitu adanya permintaan, ajakan ataupun larangan. Biasanya ditandai dengan kata ayolah, ikutilah atau jauhilah narkoba, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu bahasa iklan menggunakan bahasa yang sederhana dan ringkas agar lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, berkesan positif ke arah yang lebih baik. Yang terakhir atau yang kelima yaitu berima dan puitis agar maksudnya itu lebih indah dan lebih menarik dalam muatan kata-katanya atau bahasanya. Yang terakhir yaitu ada bentuk-bentuk iklan. Nah, bentuk-bentuk iklan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada iklan berdasarkan penyajiannya dan iklan berdasarkan isinya. Iklan berdasarkan penyajiannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak yaitu seperti di koran, majalah, dan lain sebagainya. Berikut contohnya, itu ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, iklan baris biasanya berupa kalimat-kalimat yang disingkat. Nah, sedangkan iklan kolom yaitu iklan yang dikolomkan, biasanya dimasukkan gambar agar terlihat lebih menarik. Nah, yang kedua yaitu ada iklan berbasis elektronik. Nah, iklan berbasis elektronik ini yaitu seperti iklan di radio, iklan pengobatan biasanya ya kalau di radio. Terus ada iklan film, trailer Dilan, dan ada iklan yang ada di televisi. Berikut contoh gambarnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Lalu yang kedua yaitu ada iklan berdasarkan isinya. Diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada iklan pemberitahuan. Berikut contohnya. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat peduli terhadap pajak dengan membayar pajak secara tepat waktu. Terus yang ketiga ada iklan lowongan pekerjaan. Berikut contoh iklan penawaran. Ya. Nah, demikian penjelasan materi kita hari ini mengenai iklan ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.